Pemirsa, Iran menegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal Amerika yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Pemirsa, citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark. Tumpahan minyak tersebut diduga akibat ketegangan di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat karena dianggap mengganggu ekspor minyak Iran. Hal ini menambah situasi ketegangan di Selat Hormuz. Sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru dan mereka beresiko diserang jika tak mematuhi peraturan baru tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat menolak respon Iran terhadap proposal damai. Tak hanya itu, Iran juga menyatakan siap perangi Amerika dan sekutunya. Perang di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Iran mengajukan proposal balasan atas tawaran Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permintaan Iran untuk mengencerkan sebagian uraniumnya sebelum memindahkan sisanya ke negara ketiga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menolaknya. Dalam media sosialnya, Trump menyebut permintaan Iran sama sekali tak bisa diterima. Tak hanya itu, dalam proposal baru yang disampaikan, Iran meminta penghentian perang menyeluruh di Lebanon. Iran juga meminta Amerika Serikat mengembalikan kedaulatan Selat Hormuz kepada militer Iran. Gagalnya kesepakatan antara kedua negara membuat harga minyak naik jadi $3 Amerika Serikat per barel. Pemirsa, saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tak kunjung usai. Kini giliran Trump yang menolak proposal Iran. Iran pun membalas tak akan menundukkan kepala kepada musuh.
Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan pergi ke China untuk bertemu dengan Xi Jinping. Pertemuan itu disebut akan membahas konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke China 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Trump mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Trump mengatakan Xi Jinping telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan memuji hubungan Amerika Serikat dan China. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly, menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan China. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan China terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam China dan menuduh China memasok senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah China menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengkonfirmasi rencana kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Donald Trump ke Beijing pada minggu ini. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden China Xi Jinping. 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。 习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。 Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan.
Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. If you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Rusia tetap akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Rusia siap memberikan dukungan bagi pengembangan energi nuklir yang damai di Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Putin mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ahli nuklir Rusia akan terus bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr yang terletak di selatan Iran yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom. Rusia dengan tegas tetap akan mendukung operasional pembangkit tersebut meski ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Доверяют нам в полном объеме и не без основания доверяют, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir diklaim telah menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran. Namun Iran membantah. Iran mengatakan rantai pasokan nuklir negara tersebut masih utuh, meski Amerika berulang kali menargetkan kawasan yang diyakini memproduksi senjata nuklir. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada hari Minggu kemarin. Usai jeda, kami segera kembali.